Dipersilakan kepada Ibu Novita Kaunang. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menaikkan syukur kami. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami semua di pagi hari ini. Hati kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Shalom. Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul ketaatan tanpa syarat. Melalui pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang keberanian tiga hamba Tuhan yang imannya di atas standar atau di atas rata-rata. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego jelas-jelas menolak perintah Raja Nebukadnezar. Menolak perintah Raja berarti membangkang atau mereka harus menerima hukuman. Hukumannya tidak tanggung-tanggung. Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Dan pada waktu itu hidup mereka berada di ujung tanduk. Jiwa mereka terancam. Mereka akan menghadapi kematian karena mempertahankan iman. Bahkan dengan tegas mereka menolak menyembah
apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka berkata bahwa walaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap akan menyembah Tuhan Allah mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka 3 orang itu adalah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu memiliki posisi yang penting di tengah-tengah orang-orang Babel atau bangsa Babel pada waktu itu. Tetapi mereka tidak pernah takut, mereka tidak gentar menghadapi bahaya maut. Mereka tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaan mereka. Dan sungguh ini iman yang luar biasa. Dan pada waktu itu mereka masih sangat muda. Namun mereka memilih untuk tetap taat kepada Allah mereka. Dan mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan melalui ketaatan mereka. Iman dan ketaatan seperti 3 orang Yahudi tadi sangatlah jarang ditemukan. Dan mungkin di zaman ini iman seperti itu tidak ada lagi. Karena kebanyakan manusia lebih memilih taat kepada dunia, taat kepada orang-orang di sekitar daripada taat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan apa sih kata taat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat ialah tunduk, senantiasa tunduk, tidak berlaku curang atau setia, dan hidup dalam kesalehan. Jadi ketaatan merupakan suatu kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Dan Alkitab memberi banyak contoh, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam ketaatan. Mengapa Allah melalui firman-Nya memberikan contoh tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam ketaatan? Agar supaya kita anak-anak Tuhan bisa belajar taat dan kita memiliki keyakinan teguh di dalam Tuhan. Kita masih muda, kita harus menjadi berkat di dalam ketaatan kita di tengah-tengah dunia ini. Alasan kita harus percaya dan taat kepada Tuhan yang pertama adalah karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak Tuhan harus memiliki cara hidup yang baik, menjauhi diri dari keinginan daging, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak silau dengan jabatan dunia, dengan jabatan yang mereka miliki, tetapi mereka tetap yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan. Karena mereka tahu bahwa jabatan itu sifatnya hanya sementara. Apa yang berasal dari dunia sifatnya fana. Yang kedua, karena di dalam dunia banyak ujian dan pencobaan. Setiap manusia tidak akan terhindar dan terlepas dari penderitaan dan pencobaan. Nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan, maka penderitaan dan pencobaan itu tidak akan pernah datang lagi dalam kehidupan kita. Dan dalam menghadapi ujian itu, kita dituntut untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami mujizat dan pertolongan sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Yang ketiga, karena dunia harus mengenal siapa Allah kita. Kitalah saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia ini yang harus memproklamirkan Yesus Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Raja Nebukadnezar sangat kagum akan apa yang dialami oleh ketiga orang Yahudi tadi, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang melibatkan kuasa Tuhan. Melalui ketaatan mereka, maka mujizat besar terjadi. Bukan saja membuat Raja Nebukadnezar kagum, tetapi bangsa itu pun kagum akan kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini ternyata ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan
membawa dampak yang sangat besar. Ketaatan tanpa syarat melalui keberanian Sadrak, Mesak, Abednego membuat Raja Nebukadnezar percaya, bahkan dia menyuruh seluruh penduduk di tempat itu untuk tidak menghina rajanya Sadrak, Mesak, Abednego dan menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan saja selesai di situ, tetapi Raja Nebukadnezar memberikan kepercayaan yang lebih tinggi. Mereka mendapatkan posisi-posisi yang penting di negara atau di wilayah Babel pada waktu itu. Sebagai anak-anak muda dan sebagai pelayan-pelayan Kristus, biarlah ketaatan hidup kita membawa dampak bagi keluarga kita dan bagi orang-orang di sekitar. Karena secara efektif dunia akan mengenal Yesus melalui dampak yang kita berikan, melalui gaya hidup yang kita berikan. Mari pagi hari ini miliki keyakinan dan iman yang teguh serta keberanian untuk menolak sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus, pelayan-pelayan yang tangguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami tentang keberanian Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berani untuk menolak hal-hal yang tidak berasal daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, sekiranya dalam kehidupan kami, terkadang kami dipengaruhi oleh dunia ini. Kami taat akan apa yang disodorkan oleh dunia ini Tuhan. Hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami memiliki keyakinan teguh. Kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan, agar kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami ingin berdampak Tuhan, agar dunia mengenal Yesus melalui apa yang kami beritakan dan melalui gaya hidup kami. Bimbing tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak muda yang hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.